Bang Juma, untuk menjawab kebingungan saya sebenarnya dasarnya seringnya statement saudara kita Muslim by apologet lah, selalu kayak disebut bahwa Alkitab itu dipalsukan, udah enggak asli. Itu betul itu, Sama. memang benar. Ya, ntar dulu. Nah, kedua, di lain sisi, lain pihak, baca-baca Alkitab dikala menguntungkan, termasuk kayak yang tadi. Jadi kayak mana cara Bang Juma menjelaskan saya itu alasannya, atau gara-gara apa selalu banyak menyebut Alkitab itu dipalsukan, tapi selalu dikutil-kutil dibaca-baca kalau memang untuk menguntungkan juga gitu loh. Jadi, sekali lagi saya katakan, Al-Quran tidak butuhkan Bible. Al-Quran sudah berdiri sendiri. Hanya saja ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Isa, Nabi Isa mengatakan, "Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Al-Quran menjelaskan, ada Nabi di tengah-tengah kaum Bani Israel, lahir tanpa ayah dari perawan yang suci, diberikan hikmat Injil, lalu mengajarkan akan datangnya seorang Nabi bernama ismuhu Ahmad, bernama Ahmad. Selesai kan? Oh, kami tidak kelabakan. Aduh, mana kitabnya, mana? Enggak kan? Kami sudah Islam dari 1400 tahun silam, bukan? Nah, kami melihat pola yang ada di dalam Al-Quran ini menceritakan tentang Nabi Isa, dan cerita itu berkesesuaian dengan datangnya Kristen yang membawa sosok yang datang lahir tanpa ayah. Kami bawa kitabnya, kami baca. Ternyata ada di dalam disebutkan bahwa di dalam bahasa Aramaik, Yohanes 16 nomor 13, Yesus mengatakan akan datang seorang pembawa kebenaran bernama apa? Ruah Hamed. Dalam bahasa Aram, Ruah Hamed. Itu jelas itu. Nah, muncul pertanyaan, kenapa Anda menggunakan? Tunggu dulu. Bible itu bukan kitabnya Yesus. Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, yang disebut Injil ini, itu bukan kitabnya Yesus, tetapi catatan-catatan peristiwa yang terjadi tentang sosok Nabi yang datang di tengah kaum Bani Israel yang bernama Isaus dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Aram Iso, dalam bahasa Ibrani Yesua, dalam bahasa Arab Isa. Berarti wartawan ini mencatat Nabi kami yang pernah datang di tengah kaumnya Bani Israel. Catatan itu dituliskan dalam bahasa Yunani, tetapi sebenar-benarnya pun data yang dituliskan bukan firman Tuhan, karena mereka hanya pewarta, bukan pelaku firman, hanya menceritakan tentang Nabi Isa yang mengajarkan penginjilan kepada kaumnya Bani Israel dalam bahasa Yunani. Makanya sampai kepada kami ternyata masih ada berita itu, meskipun kitab itu sudah ditambah dan dikurangi karena bukan firman Tuhan, tetapi apa yang tertuang dalam Al-Quran, engkau akan menemukan namamu dikenal di dalam kitab Torah dan Injil. Ruah Hamed, ismuhu Ahmad. Sedangkan kitab yang bukan kitabnya Nabi Isa aja masih ada nama Nabi Muhammad, apatah lagi kalau yang aslinya. Sayangnya aslinya sudah tak ada. Gitu loh. Apakah Yesus mengajar menerima Injil, menerima firman dari Elohim menggunakan bahasa Yunani? Tidak. Sedangkan kitabnya orang Kristen aslinya bahasa Yunani. Berarti Injil yang diterima Yesus, yang diberitakan dalam Markus 1:14, Yohanes 1 nomor 53, dan juga di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Injil Yesus itu menggunakan bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Nah, itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kami nggak butuh itu, Pak. Cuman karena kita berdebat, tapi pelajari Bible. Loh, kok ini? Wartawan ini mencatat tentang apa yang diberitakan Al-Quran loh. Begitu saudaraku. Jadi bukan kami ketika menguntungkan. Oh tidak. Al-Quran saya sudah mengatakan itu. Nabi Isa ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa menjelaskan dirinya dalam Al-Quran bahwasanya aku adalah hamba Allah, diutus dengan ketetapan-ketetapan hikmat. Lalu saya adalah nabi untuk kaum Bani Israel. Nah ternyata wartawan mencatat itu. Apa yang salah? Kan gak ada yang salah. Tapi kami tidak beriman kepada catatan wartawan sebagai firman Tuhan, sebagai sabda Yesus. Kami hanya menjadikan referensi di dalam berdialog dengan orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen ini memiliki misi untuk mengkristenkan Indonesia. Maka kami sebagai pemeluk agama Islam, yang juga adalah syiar, harus membentengi akidah kami. Kalau Al-Quran yang kami jadikan sebagai tameng untuk melawan kalian, kan kalian nggak peduli. Maka Bible lah yang menjadi lawan kalian itu sendiri. Dan ternyata Bible mengatakan bahwasanya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, penelitian, kesaksian-kesaksian. Bukan Yesus yang langsung mengajarkan, memberikan validasi terhadap kitab itu. Makanya saya mengatakan Kristen adalah agama yang salah kitab.